Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Scorpio. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Scorpio ketahui untuk saat ini. Dan sebelum kita melanjutkan ramalan buat Scorpio, hanya sebagai peringatan buat kalian semua, kalau ada Scorpio di sini merasa saat ini perasaannya kalian berkecamuk, ataukah kalian lagi kangen dengan seseorang, terutama buat kalian misalnya sudah move on atau kalian bulan lalu atau kemarin kalian merasa sudah bisa melepaskan diri dari seseorang atau kalian sudah bisa melupakan seseorang, tapi tiba-tiba kalian teringat kembali dengan orang itu atau kalian kangen kembali dengan orang itu. Ketahuilah hal itu terjadi karena planet Venus dia lagi transit di zodiak Leo. Jadi planet Venus di sini tentang perasaan, maka dari itulah perasaannya kita diolah kembali atau diulang kembali. Mungkin sudah waktunya buat kalian untuk mengingat hal-hal yang positif dari pengalaman itu dan move on atau benar-benar melepaskan orang itu ataukah diingatkan. Terkadang apa yang diinginkan oleh hatinya kita tidak bisa lari dari hal itu. Jadi mungkin kalian misalnya masih menginginkan orang itu atau kalian belum benar-benar 100% bisa melepaskan energinya dia, maka dari itulah perasaan kalian dia tumbuh kembali seperti itu atau teringat kembali karena untuk mengingatkan kalian kalau kalian sudah yakin ingin move on, mungkin diingatkan kembali, oh ya kamu masih ada energi terkoneksi dengan dia seperti itu. Dan atau juga hal itu bisa juga mengingatkan kita, terkadang kita menutupi perasaannya kita, jadi terkadang hatinya kita yang lebih tahu dari apa yang kita inginkan, seperti itu. Mungkin hatinya kalian masih menginginkan orang itu, maka dari itulah planet Venus ini dia membawa kembali atau mengingatkan kembali, oh ya hatinya kamu masih menginginkan dia. Apakah kamu masih menginginkan dia? Seperti itu. Oke. Dan Venus ini dia transit di Leo dari tanggal 11 Agustus ini sampai September tanggal 5. Terutama kalau kalian punya Leo di natal chart-nya kalian, apakah di moon sign-nya kalian atau di rising sign-nya kalian, di north node, di south node dan sebagainya. Jadi kalian akan kena efeknya. Oke? Oke, flowering. Di sini Scorpio kalian memiliki flowering, silence, creativity, dan healing. Oke. Jadi kartu ini, kartu pertama flowering mengatakan Scorpio, mungkin saat ini kalian lagi dianugerahi oleh banyak hal, dengan banyak hal. Apakah di sini mungkin tentang knowledge-nya kalian atau pengetahuannya kalian. Bisa juga mungkin tentang rezeki di sini berbentuk uang, mungkin saat ini Scorpio kalian lagi dianugerahi banyak rezeki atau banyak berkah, mungkin apakah berbentuk uang atau berbentuk pengetahuan seperti itu. Kalian disuruh untuk di sini mengasih air dengan maksudnya di sini gunakan pengetahuan ini atau rezeki ini dengan bijaksana. Kalau misalnya tiba-tiba Scorpio, Kak, kenapa saya tiba-tiba ingin belajar melukis misalnya. Jadi lakukan hal itu dan praktekkan setiap hari, selalu praktis seperti itu. Oke? Atau kalau kalian misalnya ingin belajar menari, tarian tradisional mungkin dan sebagainya. Jadi setiap hari kalian selalu latihan, selalu belajar seperti itu.
Jangan menyia-nyiakan berkah ini. Oke. Dengan adanya kartu silence di sini mengatakan saat ini Scorpio kalian disuruh untuk lebih banyak fokus dengan dirinya kalian sendiri. Apalagi ada 2 kartu di sini yang mengatakan tentang kreativitas. Jadi berkahnya kalian mungkin berbentuk kreativitas. Jadi kalian Scorpio, terutama kalau kalian tiba-tiba, "Kak, saya punya ide seperti ini, saya punya ide seperti itu juga namanya berkah, walaupun kalian tidak bisa melihat harganya, atau kalian belum bisa melihat hasil dari hal itu berbentuk uang, tapi lihatlah hasilnya mungkin dari dalam dirinya kalian. Misalnya contoh seperti saya di saat saya stres, jadi daripada saya melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya minum ataukah melakukan sesuatu yang tidak baik buat dirinya kita, daripada melakukan hal itu lebih baik saya melukis, atau daripada saya misalnya belanja beli barang-barang yang tidak saya perlukan seperti itu. Oke. Karena semua ada sangkut pautnya di sini, maksudnya ada koneksinya tersendiri. Kalau kita hura-hura misalnya, "Kak, saya tidak suka hura-hura, saya tidak suka minuman keras, saya tidak suka ini itu, tapi saya suka shopping, saya suka beli barang-barang." Kalau kalian beli barang-barang juga, misalnya kalian suka beli baju, untuk membuat baju ini kita pakai pewarna, kita pakai air, pakai ini dan itu. Jadi air dari pewarna baju itu, kemana kita buang air itu? Ke alam semesta ini. Jadi kita juga memberikan polusi kepada alam semesta ini. Dalam artian kita tidak menjaga alam semesta ini. Itu juga namanya kebiasaan buruk, itu juga namanya hal yang negatif buat kita lakukan. Oke. Dan kalaupun kita misalnya beli barang-barang, terkadang barang-barang itu dibuat oleh orang-orang yang dibayar dengan bayaran yang sangat murah, tapi toko ini dia menjual sangat mahal, seperti itu. Bayangkan orang yang membuat barang itu, apakah dia merasa bahagia? Seperti itu. Koneksinya di sini sangat luas sekali kalau kita dalami kembali tentang hal-hal yang kecil. Jadi maksudnya di sini, nikmatilah hal ini atau jangan lupa untuk mensyukuri kelebihan ini. Dan seperti tadi dengan adanya kartu silence di sini mengingatkan Scorpio untuk lebih banyak fokus dengan dirinya kalian sendiri. Terutama kalau kalian lagi memiliki banyak kreativitas, banyak ide saat ini untuk kalian wujudkan, lakukan hal itu. Dan kartu terakhir di sini dengan adanya kartu healing mengingatkan Scorpio, mungkin sudah waktunya buat kalian untuk healing, misalnya masih perlu melakukan hal itu, sudah waktunya buat Scorpio memaafkan seseorang ataukah memaafkan dirinya kalian sendiri. Oke. Hal apa lagi kah yang perlu Scorpio ketahui untuk saat ini? Oke, di sini kalian memiliki I see problem as opportunity for growth. Jadi kalian disuruh setiap masalah yang kalian hadapi, kalian disuruh untuk mengingat bahwa masalah ini merupakan kesempatan buat kalian untuk tumbuh, untuk menjadi orang yang lebih dewasa dari yang kemarin, untuk menjadi orang yang lebih bijaksana dari yang kemarin. Jadi ingatkan diri kalian di sini, setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya bertujuan untuk membantu kita. Oke? The decision I make will always lead to something positive in time. Jadi diingatkan juga Scorpio bahwa kitalah yang bisa mengambil keputusan ini, apakah kita ingin memiliki kehidupan yang positif atau yang negatif. Kitalah yang bisa mengambil keputusan itu, bukan orang lain.
Oke. Dan juga percaya terhadap dirinya kalian sendiri bahwa setiap keputusan yang kalian ambil, terutama kalau kalian menggunakan intuisi atau kalian mengikuti suara batinnya kalian, jangan takut. Karena walaupun kalian misalnya jatuh, kalian mengambil keputusan yang salah, bangkit lagi. Selama bukan orang lain yang menyuruh kalian, oh kamu harus nyebur di sungai itu. Terus kalian nyebur patah kaki, kalian menyalahkan orang ini tidak apa-apa. Tapi kalau kalian sendiri yang memilih, oh saya ingin nyebur di sungai ini, kalian nyebur terus kakinya kalian patah, jangan kalian merasa, oh saya salah jalan. Jangan menyalahkan dirinya kalian. Tapi gunakanlah hal itu atau pengalaman itu sebagai kesempatan buat kalian untuk belajar. Jadi mungkin kalian bisa bilang, oh ya lain kali saya tidak akan nyebur lagi di sungai ini atau di sungai yang belum saya ketahui kedalamannya agar saya tidak patah kaki lagi seperti itu. Oke? Dan kartu ketiga di sini mengingatkan bahwa energinya kalian sudah terkoneksi dengan alam semesta dan kalian juga di sini sepertinya sudah tahu cara untuk memfokuskan energinya kalian untuk hal-hal yang ada saat ini. Jadi kalian sudah tahu cara untuk be in the present moment atau berada di mana kalian berada saat ini. Kalian sudah tahu caranya untuk melakukan hal itu. Dan kalian juga diingatkan bahwa energinya Scorpio terkoneksi dengan alam semesta. Oke. Positivity is a choice that I choose to make. Jadi dua kartu di sini yang mengingatkan Scorpio, kalianlah yang memiliki pilihan ini untuk memilih apakah kalian akan menggunakan kehidupan ini untuk mewujudkan hal yang positif di dalam kehidupan kalian, ataukah kalian akan menggunakan kehidupan ini untuk memiliki kesempatan yang negatif. Jadi kalian yang bisa menentukan hal itu. Oke. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Scorpio ketahui untuk saat ini? Hal apa lagi kah yang perlu Scorpio ketahui untuk saat ini? Oke, di sini kalian memiliki Queen of Cups, dia in reverse. Mengatakan mungkin ada orang yang tergantung sama Scorpio, ataukah Scorpio di sini kalian tergantung sama orang lain, atau kalian memiliki rasa kurang percaya diri, ataukah kalian kurang yakin terhadap dirinya kalian sendiri. Oke, dan di sini Scorpio kalian juga punya Eight of Coins, mengatakan bahwa kalian memiliki standar yang tinggi, ataukah kalian mungkin banyak tanggung jawab saat ini, banyak tugas yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Daripada kalian buang-buang waktu untuk fokus dengan sesuatu yang kurang meyakinkan buat kalian, atau di sini kalau Scorpio selalu merasa kurang percaya diri, daripada kalian buang-buang waktu untuk memikirkan, oh ya saya kurang ini, oh ya saya kurang itu, lebih baik kalian bekerja, lakukan sesuatu. Saya juga merasa di sini mungkin ada Scorpio karena kreativitasnya kalian tadi dibilang, kalau kalian punya suatu bakat di sini, kalian disuruh untuk mungkin mengeluarkan masalah yang kalian hadapi lewat bakatnya kalian. Jadi contohnya di saat kalian marah, mungkin kalian merasa damai di saat kalian melihat warna merah contohnya. Jadi mungkin kalau Scorpio lagi marah,
Dan warna merah membuat kalian damai, warna kuning yang membuat kalian damai, atau warna biru, warna hitam, warna putih, dan sebagainya. Di saat kalian masak, mungkin gunakan warna yang membuat kalian damai. Apakah warna kuning, apa warna hijau, apa warna merah, warna biru. Jadi gunakan warna ini untuk membantu menenangkan jiwanya kalian. Oke. Dan di sini ada Ace of Wands, dia in reverse mengatakan Scorpio, mungkin kalian kurang termotivasi saat ini karena kalian merasa bosan, kalian merasa kurang energi, kurang tenaga, dan sebagainya. Jadi walaupun Scorpio merasa bosan seperti tadi, berusahalah untuk menyibukkan dirinya kalian. Walaupun kalian melakukan hal yang kecil, yang penting kalian menyibukkan diri. Daripada kalian duduk dan merasa bosan, terus kalian akan tambah kehilangan jejak, seperti itu. Coba sibukkan dirinya kalian. The Emperor, Chaos, Anger. Jadi Scorpio, mungkin kalian banyak masalah saat ini atau memiliki situasi yang sangat membingungkan atau terlalu banyak masalah saat ini. Dan Scorpio, mungkin juga kalian lagi marah. Jadi kalian disuruh untuk turunkan rasa amarah ini atau gunakan rasa amarah kalian untuk mewujudkan sesuatu yang cantik seperti itu, atau sesuatu yang indah. Contohnya saya di saat saya marah, terkadang saya melukis seperti itu, atau menutup diri, meditasi, atau mendengarkan lagu-lagu yang membuat saya damai. Jadi lewat lukisan itu, saya bisa melampiaskan rasa kemarahan saya. Misalnya saya suka warna biru saat itu, jadi saya pun melukis fokus dengan warna biru, seperti itu. Oke, kita akan clarify kartunya satu persatu. Let's clarify Queen of Cups. Diklarify oleh Four of Coins. Jadi Four of Coins dia terbalik mengatakan ada seseorang di sini, mungkin dia orangnya sangat posesif, ataukah dia orangnya sangat pelit mungkin, atau kalian berhubungan dengan seseorang yang selalu mementingkan keinginannya dia. Six of Wands in reverse. Dan orang ini juga dia memiliki rasa kebanggaan yang tinggi. Terutama kalau Scorpio berhubungan dengan seseorang yang memiliki komunikasi yang tidak begitu lancar, orang ini dia masih punya sifat yang dia orangnya pelit. Apakah pelit terhadap waktunya dia, pelit terhadap perasaannya dia, pelit terhadap uangnya dia, dan sebagainya. Jadi poinnya di sini ada orang yang berhubungan dengan seseorang di mana orang ini dia punya jiwa yang seperti tadi saya bilang tadi, dan juga memiliki rasa kebanggaan yang tinggi. Orang ini belum balance, dia kurang seimbang di dalam hatinya dia atau energinya dia. Mungkin dulu kalian merasa dia seperti soulmate-nya Scorpio di sini, tapi sekarang mungkin kalian sudah melihat dan melepaskan orang ini. Let's clarify Eight of Coins. Diklarify oleh Six of Coins. Four of Wands in reverse. Jadi mungkin Scorpio kalian sudah menikah dengan orang ini, ataukah ini dengan orang tuanya Scorpio atau keluarganya kalian. Mungkin ada Scorpio yang memiliki masalah dengan keluarga, dan saat ini saya merasa Scorpio merasa kurang didukung atau kurang ada dukungan dari keluarganya kalian ataukah dari pasangannya kalian. The Hermit. Maka dari itulah Scorpio kalian disuruh untuk melakukan pendalaman diri,
Jadi bersatulah dengan orang-orang yang cocok dengan kalian atau orang-orang yang memiliki pola pikiran yang sama ataukah keinginan yang sama, tujuan yang sama, dan pola pandangan yang sama, seperti itu. Walaupun mereka orang tua kita, bukan berarti mereka akan memiliki pandangan yang sama seperti apa yang kita miliki. Okay? Let's clarify Ace of Wands in reverse. Clarify oleh Star in reverse. Jadi, saya merasa Scorpio mungkin kalian menunggu di sini untuk menjadi orang yang sukses dan kalian belum sampai ke tingkatan itu atau kalian belum mendapatkan kesuksesan ini, maka dari itulah Scorpio mungkin merasa menyerah saat ini, merasa kurang termotivasi untuk melanjutkan pekerjaan ini atau percintaan ini. Karena kalian kurang yakin kalau kalian akan mendapatkan suatu kesuksesan. Yap, apalagi di sini mungkin tentang pekerjaan atau tentang hubungannya kalian. Ada Seven of Swords, di mana kalian mungkin berhubungan dengan seseorang yang tricky, ataukah dia orangnya memiliki sifat yang deceptif. Dia suka berbohong, dia suka lari dari hal yang sebenarnya dan sebagainya. Orang ini mungkin dia selalu menginginkan kalian untuk seperti untuk memperbaiki sesuatu dan dia hanya mengawasi kalian atau dia hanya menunggu hasil dari apa yang kalian lakukan. Mungkin orangnya pemalas seperti itu. Dan juga dia orangnya tidak begitu jujur. Apakah seperti tadi orang tua kalian mungkin, Kak saya tidak punya pasangan saat ini, mungkin dengan orang tua kalian, dengan teman kerjanya kalian. Karena ada pentacle tadi. Okay, let's clarify the Emperor. Okay, let's clarify Seven of Swords. Okay, ada Nine of Cups. Orang ini dia mungkin secara finansial, saya merasa dia punya kehidupan yang mewah. Dia memiliki kepuasan secara finansial. Hanya saja secara emosional orang ini mungkin kurang stabil ataukah emosionalnya dia terlalu bangga mungkin karena dia orangnya sudah sukses. Jadi kalian berhubungan dengan orang yang memiliki kebanggaan yang tinggi karena dia merasa sudah sukses. Dan dia menyalahgunakan kesuksesan ini seperti itu. Let's clarify the Emperor. Diklarify oleh Six of Cups. Saya merasa orang lama ini, ada orang lama yang ingin mengulang kembali hubungan di antara kalian. Tapi orang lama ini dia masih memiliki kebiasaan buruk di mana dia masih suka hura-hura atau dia masih memiliki sifat yang selalu bingung. Misalnya orangnya greedy atau serakah, mungkin dia saya ingin si A, saya ingin si B, saya ingin si C, saya ingin si D dan sebagainya. Ace of Swords in reverse. Orang ini masih memiliki banyak chaos di dalam pikirannya dia. Masih ada banyak cabang di dalam pikirannya dia. Dia belum tahu apa yang terbaik buat dia atau dia masih bingung dengan dirinya dia sendiri. Hal yang perlu Scorpio fokuskan. Jadi diingatkan di sini bahwa kalian memiliki magic, kalian memiliki kekuatan di dalam dirinya kalian, dan gunakanlah kelebihan kalian ini untuk hal yang positif buat dirinya kalian. Watch and wait. Jadi kalian saat ini disuruh untuk lihatlah dan tunggu. Dalam artian jangan melakukan sesuatu saat ini. Kalian disuruh untuk memandangi hal itu dan tunggu. Agresif dan juga kalian disuruh
di sini untuk bayangkanlah bahwa hal yang kalian inginkan sudah terjadi. Jadi seperti visualization, kalau kalian mengerti tentang manifestasi lewat visualization di sini seperti kita memandang apa yang ingin kita wujudkan, dan di saat kita menutup mata, kita membuat suatu senario dan melihat hal itu sudah menjadi nyata seperti itu agar hal itu bisa terwujudkan. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Scorpio. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.